Bakti kita kok. Kerja bakti, dan kalau itu udah nggak ada waktunya mau kerja mau. Kadang tuh kalau aku lihat Teva juga live tuh bisa pagi, bisa malam. Dan tapi ya racun-racunnya memang berhasil karena memang beliau ini sangat into sama produk, dan itu semua Teteh cobain kan? Cobain sendiri. Jadi customer itu ya aku mesti nyoba supaya pada saat aku story itu aku ngeluarnya dari hati. Sampai akhirnya trademarknya adalah "Hey ladies". Nah itu kata-kata itu keluar dan kok bisa akhirnya "Hey ladies". Aduh. Cuman karena aku pikir 99% perempuan ya udah ladies aja. Ladies itu kan bisa dari muda sampai tua disapa ladies itu kan kelihatannya ya. Dan akhirnya jadi trademarknya ya. Karena hitungan detik, hitungan menit tuh habis, jadi ada langsung yang ngubungin. Wah kok cepet banget jual pre-love. Lama-lama barang pre-love aku habis kan. Mereka bilang, "Mbak ayo dong jual lagi." Ini saya buat kerja, saya nggak bisa jual lagi. Aku bilang, saya soal Prias gitu kan. Ini adalah point of view kalau kalian jadi penumpangnya. Wow. Belum ya. Fast and Furious guys. Sebelah kiri saya co-pilot. Apa ya demikian? Wow, guys. Lagi. Nah ini guys, yang kalian nggak tahu kan di belakang layar, gue buka guys. Hari ini kita mau TTD, temu teman Dona. Di mana? Di hatimu. Jauh kayaknya perjalanan kita hari ini ya. Jauh banget. Melewati 7 kecamatan dan 5 kabupaten. Hah? Kabupaten dulu ya. Lebih jauh dari Leichhardt ya. Bukan lagi. Ntar kita ke Leichhardt ya. Hari ini temanya apa? Temanya berebut rumah teman Dona. Bu, ibu mendingan jadi joki drag race deh bu. Cocok. Iya. Allahu Akbar kabiro. Bisa aja kan. Bombastic side eye. Kita nggak boleh komentar guys. Gawat. Fokus. Allah Akbar. Market kan. Nih, lihat itu kecepatan. Darius lebih parah. Oke, akhirnya sampai di rumahnya. Kita masuk ke dalam. Gede banget. Tuh lihat, Bilik Ayu. Jadi kalau cewek-cewek pasti udah tahu banget sama Teteh yang satu ini. Kok udah kebuka? Nah, kalau masuk rumah orang jangan lupa ngebel atau assalamualaikum atau ketok. Ngebel atau assalamualaikum atau ketok. Permisi. Akhirnya mampir. Apa kabar? Luar biasa loh ibu yang satu ini. Nih tetehku, Teh Eva, Bilik Ayu. Bilik Ayu. Ya ampun udah lama ya gak ketemu. Lama banget gak ketemu. Penasaran sama rumah luar biasanya. Akhirnya bisa mampir waktu pas housewarming aku nggak bisa datang ulang kan. tahun kan waktu itu Darius ya? Iya. Jadi hari ini kita mau lihat-lihat rumahnya Teteh, sekalian ngobrol-ngobrol ya. Pengen tahu kunci suksesnya apa sih? Luar biasa loh ibu yang satu ini. High ladies pokoknya Mah ya. High ladies, ya benar. Kalau dia high ladies terkenalnya. Kalau udah high ladies pasti Teh Eva. Oh jadi mana katanya lagi renovasi? Iya ini diberesin dulu nih sebenarnya. Oh alah, jadinya tadinya mau bikin meja makan di mana? Jadi ini nanti maju meja makan, tadi kan ceilingnya tuh luas gitu, ada chandelier juga. Udah aku copot, jadi itu nanti meja makannya di situ. Di situ. Jadi ini agak maju, nonton TV juga kejauhan. Ya Allah, rumah belum setahun udah renovasi lagi. Ibu yang satu saking perfeksionisnya ya kan. Seru Teh. Duduk dulu. Aduh. Oke, kita mau house tour dulu sebelum ngobrol. Penasaran? Cek dulu sama dia. Banyak orang. Di sini Ini kamar tamu. wow, tempat tidurnya aja gede-gede kamar tamunya. Kan keluarga banyak, jadi bisa berdua-berdua gitu. Jadi Oh berempat. gitu. Ya bener, ini mah lega pisan.
kamar mandi tamunya aja keren banget. Ini semua Teteh pilih sendiri kan? Mulai dari scratch kan? Semua sendiri. Luar biasa loh. Sepatu-patunya. Tetap wangi ya, minyak wanginya banyak. Biasa dagangan ya kan? Dagangan. Dapat sampel-sampel udah taruh aja di situ. Wah, seru-seru. Kalau santai-santai di sini. Biar anak-anaknya kalau teman-temannya main jangan ganggu-ganggu keluar. Oh. Cicing we di dia. Cicing gitu. we Cicing di we dia. di dia. Nah, ngerti nggak? Ngerti nggak cicing? Buat nyuci. Ya, ini cuci-cuci itu powder room. Jadi kalau tamu mau ke toilet Sini. sini. Powder room. Ya, ngaca lagi Kaca ya lah. kan? Saya demen kalau rumah banyak kaca. Ini Oh, video ini bisa ngaca. bener. Jadi ini cuci-cuci. Pak Balatak. Tuh, jadi Ya. kayak konsepnya gini tuh. Oke, jadi semua di sini. bersih di sini. Iya. Di situ? Itu ruang karaoke tapi lagi renovasi karena Emang suka karaoke kemarin gitu? Ya suka ngundang temen daripada pergi keluar tapi itu ya. Ruang karaoke Jadi- guys. Tapi jangan dulu tuh lihat tuh. Isinya Gelap. koper semua kali soalnya ibu ini kerjaannya traveling mulu, ya kan? Astaga. Jadi itu tuh lihat tuh. Oh, Itu lagi tuh- TV-nya apa semua lagi Iya, direnovasi. TV-nya sebelah sini jadi renovasi dulu. Oke, jadi kita bisa numpang karaoke di sini. Benar, yuk. Nah, Oke. makanya Bu, konsepnya itu dimana kalau rame-rame itu bisa sambil meeting, sambil main, sambil ngobrol, karaoke. Jadi gitu rumah kan. serba fungsi. Fungsi segala ya mah. Nah, yang lucu tuh kok nggak, emang awalnya kenapa sampai nggak ada meja makan? Jadi kalau makan gimana? Karena tinggal cuma berdua sama anak Iya. sendiri, ya sekarang anak nggak ada. Jadi aku mikirnya kayak makan juga jarang gitu kan. Paling di sini Oh, jarang makan? jarang makan pun udah segede gini gimana sih? Tadi masa kalau itu, aduh aku lagi yang gendutnya segini gimana yang kurus coba. Aduh jangan lah. Aduh, pengen deh. Bisa. Oh, jadi ini di sini tadinya pikirnya udah di sini aja gitu karena cuma Iya, berdua kan. iya, cuma berdua. Tapi ternyata akhirnya kenapa kepikiran perlu meja makan? Karena waktu itu kan teman-teman datang. Aku mikirnya terus kita barbekyuan kan di belakang. Nah kalau barbekyuan makan steak itu kan nggak mungkin standing atau duduk di lounge Sofa, itu kan iya. sofa. Ada lounge-nya, Jadi guys. semua pada di sini berdiri makan steak itu berdiri. Kayaknya nggak lucu. Gue bikin meja makan besok renovasi. Orang mah pasti mikirnya ada meja makan, ini belakangan meja makannya luar biasa memang wanita satu ini. Aduh, nggak Oh, jadi nanti kepikiran. di sini akan jadi ruang makan, Iya. plus ada buat nonton TV Living juga. room. Jadi ini living kayak room. maju aja sih ke sini. Oh, oke. Nah, yang sebenarnya aku penasaran banget tuh kamarnya. Kamarnya kalau lihat reviewnya dia tuh, aduh, kamar idaman aku banget tuh. Ada ruang buat keramas kayak di salon. Itu kan kalau yang jarang mandi kayak aku, malas mandi yang penting Yang penting keramas. rambut, yang penting Yang rambut. penting rambut. Oh, Jadi gitu. harus ada itu emang. Tapi jadi nggak ada kamar mandi, situ cuma ruang keramas doang. Enggak sih. Boleh lihat? Boleh. Ayo mari kita masuk. Tunggu sebentar ya. Ini ibu sama bapak. Iya. Ini berapa lama proses sampai rumahnya akhirnya jadi dari Teteh beli awal tanah sampai jadi? Setahun, sebulan apa 2 bulan? Serius, tapi ini cuma satu lantai ya? Iya, selantai. Iya, itu idaman aku sama Darius. Next kalau punya rumah pengennya kayak gini, tanahnya luas, terus bangunannya satu lantai aja atau maksimal 2 lantai lah, karena 3 lantai itu Oh, udah capek. makin tua kan nanti malas Nah, naik ke atas. masalahnya itu ya kan, kita mikirkan buat sekarang aja, tapi buat juga- pensiun. Buat pensiun. Betul. Luar biasa. Ibu sama bapak sekarang di mana? Papa di Batam, Mama di Cibubur. Oh, di Cibubur. Oke. Tapi dulu asalnya dari Bandung berarti. Papa Surabaya, Mama Bandung. Ah, jadi wong Jawa sama wong Sunda. Jawa Sunda. Jawa Sunda dari si Teteh. Ayo kita lihat ininya. Ini kamar idaman semua wanita ya kan? Tuh. Wow. Tada! Baby, nanti kalau punya rumah
Maunya ada ininya juga ya baby ya. Jadi kalau itu kamu kalau aku udah tua kamu yang keramasin aku. Katanya PR banget ya. Jadi PR. Jadi PR. Ini produk-produk semua yang dijual di Bilik Ayu. Betul. Katanya Teteh bikin brand juga emang. Ada Clean If, tapi baru masker aja sih. Oh oke, namanya Clean If. Itu brandnya Teteh sendiri. Ya, betul. Nah, pasti pengen tahu gimana ceritanya sampai Bilik Ayu bisa sebesar sekarang, sampai Teh Eva juga bisa sukses banget kayak sekarang, bahkan menginspirasi banyak orang karena adik aku aja ngefans banget. Tanyain dong, gimana caranya supaya bisa sampai berapa tahun berarti Bilik Ayu tuh? Udah 10 tahun. 10 tahun? Iya. Aku berarti kenal Teteh tuh tahun berapa ya? Kayaknya 2014, 2000 Iya lah, gitu kan baru segitu. 2 tahun Bilik Ayu lah, kita udah kenal kayaknya. Iya, jadi saya suka diracunin. Hey ladies, kalau udah hey ladies gue pusing. Aduh, ini pada apa lagi nih racunnya Teh Eva? Ini Organ kloset yang masih kalau dia belum beres juga. belum beres juga. Udah berapa bulan sih berarti tinggal di sini? 6 bulan. Oh 6 bulan, tapi udah baru 6 bulan udah mau ganti ini ganti itu gitu ya. Luar biasa loh. Biasa sih galau. Si galau tuh, makeup, kutex, apa segala macam semuanya ada di sini lah. Lucu ya? Jadi bisa jadi inspirasi saya nanti kalau bikin rumah dari scratch ya baby. Jadi tetap kodenya buat suami saya. Pokoknya baby lah pokoknya. Jadi kamar mandinya, memang Iya. konsepnya berarti nggak pakai pintu ya? Iya nggak pakai pintu. Sudah. Udah emang di kamar gitu kan satu. Iyalah, satu pokoknya ini kamar. ruangannya Teh Eva lah udah pokoknya ya. Iya. Ini keren loh Teh, jadi tapi desain dan segala macam ini sendiri Ada juga? arsitek. Tapi Jadi, maksudnya sesuai maunya Teteh Sesuai. ya? Perlunya berapa, apa konsepnya, apa segala macam kita bicara. Terus nanti dia bikin layoutnya. Nanti ada beberapa pilihan. Aku minta ini, tapi ini mungkin di beda ruangannya begini. Iya, masuk sini udah kayak ke toko parfum, toko bener. makeup, toko apa wanginya luar biasa. Suka dipakai nggak? Hah? Kayak ya benar kayak di hotel ya. Itu suka dipakai nggak nih? Masalahnya kadang orang punya bathtub, punya jacuzzi itu aku impiannya begitu tuh dulu. Aduh aku pengen beli Jadi, jacuzzi, suka dipakai nggak misalnya? Emang kan aku kayak waktu konsep itu sekalian untuk ngeracun kan. Jadi kalau misalnya Jadi racunnya sambil mandi. Enggak. Jadi kalau ada jualan-jualan body body care, aku bisa tuang-tuangin di sini. Jadi cantik gitu ya Oke, kan. iya. Jadi semakin meracuni orang, Iya, orang betul. semakin teracuni gitu ya. Nah, Nah, ini juga bagian racun-racunnya dia semua ini. Aku banyak yang belum punya. Ayo boleh dilihat-lihat IG-nya. Kenapa ada ini? Jadi aku tuh kan konsepnya itu kan kamar anak tuh. Pada saat aku buka, ini kan jendela bisa dibuka sampai full, anak full. Jadi aku kayak misalnya ngobrol sama anak, buka-buka jendela sambil ngobrol gitu. Oh, tuh bisa udah- ngobrol ke sana? Iya, aku bisa duduk-duduk di sini, Ah. baca buku atau main handphone. Ini juga cuma buat rendam-rendam kaki? Rendam kaki. Jadi ini cuma Tara berenang? pure pajangan. Aku tahu setiap orang yang dulunya punya rumah pakai kolam renang, Pasti jarang pakai? pasti tidak dipakai awalnya doang. Jadi aku tahu bahwa kolam renang itu hanya hiasan, jadi makanya aku nggak perlu yang terlalu gede. Iya, Yang penting kan itu nanti ada air keluar tuh jam 6 sampai jam 9 dia nyala. Seneng ya kalau rumah ada Iya, bunyi-bunyi ada bunyi air gitu kan, bikin air tenang gitu. apalagi kalau misalnya dari pagi udah kerja gitu kan, atau udah habis traveling keliling dunia, dia ini doyan banget traveling keliling dunia, bilang kamu kemana aja? Sendirinya udah di mana aja kan. Seru rumahnya. Nah sekarang kita langsung ngobrol soal bagaimana perjuangan Teh Eva memulai Bilik Ayu sampai akhirnya sukses sekarang. Padahal dulu kuliah dulu di Australia kan? Kuliah di Australia. Kuliah di Australia memang kuliah bisnis? Enggak, kuliahnya art and design tapi emang nggak selesai, kayak cuma 2 tahun terus nikah. Di kota apa? Perth. Oh di Perth. Di kota pelajar. Kota pelajar. Judulnya Kota Pelajar. Kota pelajar. Tapi masih banyak main deh, ya kan? Aduh, jangan buka.
Tapi ya apapun yang istilahnya mungkin gimana pun kuliah walaupun cuma sebentar tapi pasti ada ilmu yang bisa kita dapetin Pasti, ya kan dan banyak. apalagi pengalaman hidup TFA di negara orang gitu kan Iya, sendiri iya, betul. ya kan itu yang bikin ibu ini luar biasa survive luar biasa kuatnya sampai sekarang dan nanti kita pengen tahu gimana ceritanya boleh ya Boleh. ini dapurnya juga keren banget padahal emang bisa masak gitu masak Bisa sih, Oh, Mas. bisa. Pasti kan sekarang udah banyakan kerja. Wanita jadinya- karir. Ya, wanita karir gitulah ya. Nggak sempat masak nggak juga. sempet lah paling kalau memang ada acara barbecue di luar gitu Iya, kan iya. nah ini storage roomnya Iya. tapi emang menarik sih kalau rumah sekarang apalagi punya storage room tuh lebih semuanya lebih tertata jadi Iya, nggak benar. pabalatak di luar Iya, gitu iya. ya pabalatak kita sudah pisah Sudah pisan. Sudah Pabalatak. pride. Sunda pride katanya gitu jadi temanya apa sebenarnya sih teh dari semua rumah Sebenarnya American modern klasik sih. Mm-mm. Masih ada klasiknya, masih ada modern. Aku tuh nggak mungkin minimalis. Dari dulu aku nggak Nggak pernah suka. suka. Kayak tegang gitu loh. Kalau masuk rumah temen yang minimalis tuh aku duduk aja udah tegang gini. kenapa Nggak tahu. Rasanya tuh kayak nggak bisa santai, nggak bisa naik kaki, nggak bisa apa. Aku tuh pengen orang tuh datang tuh santai, bebas deh. santai Kunci balik. akrab gitu dekat Iya, karena betul, memang mungkin betul. karena keluarga besar teteh tuh nomor berapa ya 4, nomor 4 dari 6. Nah ini keluarga aku di sini fotonya. iya ada betulnya di nih. situ semua memang besar keluarganya. Banyak. Kalau keluar negeri pusing oleh-olehnya. Iya benar udah mikirin belanjaan buat dagangan, mikirin oleh-oleh, tapi saking baiknya masih selalu mikirin orang lain untuk bawain oleh-oleh kalau keluar negeri, ya kan? Yuk kita ngobrol di situ. Oke. Ini menarik. This is true. Failure is not an option. Jadi harus sukses, nggak boleh gagal. Oke teman Dona, tadi kita udah house tour, room tour rumahnya Teh Eva gitu kan. Sekarang kita mau tour kehidupannya. Ya, ada tur ya. Ada kehidupan tur juga kehidupannya ada. karena kan pasti kalau ya aku pernah paling nggak tahu sedikit tentang perjuangannya Teh Eva sampai akhirnya bisa sangat sukses kayak sekarang. Tapi kan mungkin banyak teman-teman juga yang belum sempat tahu atau mungkin udah tahu Bilik Ayu. Tapi kalau Teh Evanya pasti udah tahu juga karena kan Hey Lady selalu hadir ya Iya, setiap hari ya. Nggak boleh absen ya. Nggak boleh absen. Nah kalau ini kan udah 10 tahun, pasti banyak banget yang udah dilewatin. Kita pengen tahu awal mulanya sampai akhirnya Bilik Ayu berdiri. Itu gimana sih Teh? Maksudnya kan kalau ya setahu aku ya gitu, kalau mungkin nggak tahu benar atau nggak nanti Teh Eva bisa benerin. Dulu kan dirimu sempat setelah kuliah dari Perth pulang terus jadi makeup artist. Enggak dong. Oh enggak? Jadi pulang itu langsung nikah. Oh nikah. Iya, jadi makanya Emang nikahnya muda ya? muda, umur 21. Wah. Oh, seumur Darius dulu nikahnya. Saya sudah laku umur 21. Luar biasa. Kita masih mencari-cari 21 dia udah laku. Nah, terus karena mantan suami itu nggak bolehin aku kerja, jadi aku ya full ibu rumah tangga. Oke. Nah, punya anak itu setelah umur 25 baru hamil, 26 baru ada anak dan terus berjalannya waktu, pokoknya tuh full IRT sampai akhirnya kita pisah. Nah, dari situ aku kan mikir dari full IRT, ijazah juga tamat SMA dong, karena Iya. kuliah kan nggak kelar kan. Akhirnya detik-detik waktu sebelum pisah tuh, setahun sebelum pisah itu memang aku ada sekolah, kayak bukan sekolah sih, kayak mungkin les merias, tapi perias pengantin yang pakem. Karena Oke. saat itu kan musimnya tuh modern kan. Iya. Aku mikir gini, kerjaan apa ya yang nggak ngeganggu aktivitas ibu rumah tangga, terus aku bisa pakai sampai aku tua. Jadi sampai tangan aku nggak gemeter, aku bisa ngerias kan. Oke. Jadi aku pengen jadi perias. Nah saat itu aku jadi perias, baru setahun sekolah rias, pisah sama mantan suami. Nah karena pada saat itu skill aku cuman perias, Ya. aku nggak mungkin kerja di perkantoran yang pasti mereka nanyain S1, Ijazahnya sarjana, dan lah ya, umur gitu. juga waktu itu 36. Oh 36. 36. Pada saat itu. Jadi ya udah deh, aku ada uang sedikit, aku sewa tempat, jadi aku tinggal di ruko, terus di situ ada salon dan aku terima di situ salonnya ada periasnya. Oke, jadi Gitu. pertama justru memulai bisnis itu dari salon dulu berarti. Dari salon dulu.
Oke, dari salon terus akhirnya periasnya Teva Iya, gitu betul. kan. Dan akhirnya, nah kenapa sampai kepikiran akhirnya terus bisa bikin seperti Bilik Ayu gitu? Oke, nama salonnya dulu sendiri namanya Bilik Ayu. Jadi namanya tuh udah dari dulu berarti Dari ya? dulu. Bilik yang bikin orang jadi ayu gitu. Betul. Kita kan Jawa Sunda, jadi Bilik Ayu itu ya rumah cantik, rumah Iya. anggun ya kan. Jadi aku bisa usaha apa aja dengan nama itu. Nah, pada saat aku jadi makeup artist, tentunya aku tuh perlu make up. Iya. Nah, dulu pada zaman dulu itu aku nggak semua brand masuk Indonesia. Ada sebagian di luar negeri. Betul. Apalagi Sephora belum masuk Indo. Iya. Nah, kadang-kadang aku perlu make up itu harus terbang ke Singapura yang paling dekat. Ya zaman dulu sih naik pesawat murah lah ya, cuma 500.000 tuh udah bisa PP deh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Jadi aku berangkat cuman beli make up pulang lagi. Nah, terus suatu saat teman aku bilang, lo ngapain sih mundar-mandir kayak gitu, capek juga kan. Di sini ada tau online shop yang jual brand-brand yang nggak ada di Indo, tapi trusted. Siapa? Ada temen gue, jadi temennya aku punya temen. Jadi kan aku jadi percaya kan, oh oke, di mana dia jualnya? Di Instagram. Terus aku lihat Instagramnya, oh iya ya dia punya ini. Terus aku mulailah berlangganan sama dia, udah ngebulak-balik lagi. Oke. Nah dari situ karena aku sering lihat beberapa barang yang aku mau Nggak ada juga di nggak dia. ada di dia, aku mencoba pengen belanja di online shop lain yang kelihatannya trusted. Nah saat lihat hashtag kan, kalau misalnya kita mau brand tertentu, kita tinggal hashtag brandnya nanti keluar tuh semua kan. Iya. Tiba-tiba ada yang jual pre-love makeup. Aku pikir apa nih pre-love makeup? Oh dia jual brand makeup tapi bekas gitu kan. Terus aku Mungkin baru dipakai sekali ternyata nggak mungkin cocok nggak atau cocok apa atau gitu. gimana, aku mikir gini, emang laku ya, dalam hati aku gitu. Nah aku sebagai perias tuh kan punya banyak make up yang aku salah beli, nggak Salah suka, warna, salah apa. warna. Iya. Wah boleh juga nih, daripada aku bagi-bagiin, mendingan aku jual 10 Jadi modal lagi. modal lagi beli buat kerja lagi. Iya. Dari situ ya udahlah aku bikin juga di Instagram Bilik Ayu. Tapi jual, nggak pakai pre-love. nanti di hashtagnya ada tulisan tuh. Oh. Hanya menjual pre-love aja yang aku nggak pakai. Itu berarti hampir 10 tahun yang lalu ya, 2013-an 2013. ya. Wow, jadi idenya tuh awalnya dari maksudnya terinspirasi dari orang lain. Iya. Akhirnya bikin sendiri. Bikin Awal yang sendiri. dijual juga pre-love juga. Pre-love juga. Nah, karena hitungan detik, hitungan menit tuh habis, jadi ada langsung yang ngubungin. Wah, kok cepet banget jual pre-love. Memang saat itu aku jualnya mikirnya, misalnya let's say harga 500.000 aku belinya. Karena aku pengen ini cepet keluar daripada di sampah, aku jual 100.000. Oh iya, Jadi mungkin murah banget sangat ya. menarik. Dan sementara kondisinya juga masih bagus kan. Masih bagus dan ada brandnya. Pasti orang kayak, nah dari situ lama-lama customer banyak masuk, mungkin dari mulut ke mulut gitu kan. Ini jual pre-love makeup dia murah-murah nih. Lama-lama barang pre-love aku habis kan. Mereka bilang, Mbak ayo dong jual lagi. Ini saya buat kerja, saya nggak bisa jual lagi. Aku bilang, saya soal perias gitu kan. Tapi kan karena dulu nggak sesibuk sekarang tentunya, aku tuh banyak ngobrol sama customer. Terus customer tuh ngasih tahu, Mbak kan sering bolak-balik tuh ke Singapura nyari makeup. Kenapa nggak Mbak buka PO aja? Kalau zaman sekarang just tip Just ya. tip, ya. Kalau dulu kita ngomongnya pre-order. Jadi kamu nerima pesanan dari customer, bayar 50%, kamu pergi belanjain, nyampe Indonesia barangnya ada, mereka bayar sisa dan ongkir, kalau nggak ada bisa di refund. Oh gitu ya. Jadi aku tuh Bilik Ayu tuh memang berdiri dari apa kata customer. Iya. Itu penting, makanya begitu dekat banget. Dan Teva dulu berarti kan sendiri, belum Iya. punya admin belum. Jadi Belum, semua belum. dijawabin tuh, DM-nya apa segala macam. Semua, sampai bungkus barang aja tuh Sendiri. aku sendiri. Karena ketika ada yang beli, tuh aku tuh kayak seneng banget, kayak iya aku bisa jualan gitu kan. Jadi aku tuh ngebungkusnya tuh dengan happy, dengan Pakai hati. gitu, kayak ih seneng, ini barang harus nyampe ke customernya gitu kan. Nah dari situ aku mulai nerima PO, jadi aku bolak-balik. Itu aku bener-bener nerima PO cuman bawa ya yang sekoper aku aja tuh, aku ke Singapura dengan modal uang customer yang sama ada uang aku sedikit lah, nggak banyak. Sampai akhirnya mereka bilang, Mbak kenapa nggak bikin ready stock? Aku belum berani karena aku
modalnya kan belum besar. Iya, modalnya juga masih modal sendiri Iya, lah gitu ya. iya, Nggak ada yang sementara bantuin kan semua sendiri, hebat sih. Sendiri, karena aku juga punya salon, perias gitu kan. Akhirnya sedikit demi sedikit, aku ada modal 15 juta, ya udah deh, aku beraniin ada ready Di stok. stock. Nah, jadi dengan 15 juta dapat apa sih? Paling cuman kayak misalnya let's say cuman 10 brand. Satu brandnya tuh paling aku cuma nyetok 2 biji, 3 biji, yang lainnya pre-order kan. Jadi Iya, aku iya. gabungin. Nah, dari situ ngegulung sampai Sekarang, kalau sekarang ditanya omsetnya berapa? Aduh. Dari rumah aja ya kan, berarti kebayang Teteh seorang diri gitu kan, single parents juga pada saat itu. Berarti Dante umur berapa tuh? SD kelas 5. Berarti tinggal bareng waktu itu di ruko sama Dante? Enggak, jadi kebetulan pada saat pisah itu Dante itu ikut bapaknya. Karena aku bilang saat itu kalau ikut aku nggak bisa nyekolahin dia yang bagus. Karena kan pendapatan aku juga belum tetap. Iya. Akhirnya Dante tetap bapaknya, tapi memang aku sama bapaknya Dante itu tidak Misalnya walaupun pisah, tapi kita nggak musuhan baik-baik. Iya, gitu, kita tuh ya. baik-baik, jadi kayak adik kakak malah sampai sekarang itu. Nah, jadi ya weekend Dante di aku, weekdays di bapaknya. Nanti begitu SMA baru Dante sama aku. Tapi memang itu ya, akhirnya gimana pun keinginan seorang ibu sih pengen anaknya tetap sama kita ya. Betul. Iya kan? Tapi kan kita juga sadar apa kemampuan kita, yang penting kan ingin yang terbaik buat anak-anak Betul, gitu kan. betul. Jadi tapi aku tahu pasti Teteh, aku lihat kalau sekarang kan kedekatan Teteh sama Dante itu luar biasa, ya kan, sampai sekarang disekolahin ke Korea, karena memang ya alhamdulillah usahanya berjalan lancar, yang mulai dari jual pre-love sampai akhirnya bisa sebesar ini, bahkan udah bikin brand sendiri. Beberapa kan Bilik Ayu selain makeup kan sempat jual Baju juga baju. ada, masih bilik etnik. Iya masih tuh, kebayang nggak? Jadi semua proses dijalani, tapi apa sih Teh yang jadi motivasi terbesar Teteh untuk bisa, makanya gue harus berusaha sendiri nih, mungkin salah satunya mungkin juga pasti anak. Betul, pasti anak. Pertama waktu itu aku decide untuk pisah itu juga aku berpikir bahwa ketika saya membuat keputusan ini adalah final di mana aku harus bisa berdiri sendiri. Di situ aku pikir aku tidak mau lagi menggantungkan hidup aku sama siapapun, tidak sama orang tua, keluarga, Atau sama pasangan. apalagi nanti kalau aku nyusahin anak juga aku nggak mau. Dari situ aku pikir oke, saya dulu masih kecil bergantung sama orang tua. Begitu punya suami saya bergantung sama suami. Kali ini saya tidak mau lagi bergantung sama orang. Jadi itu yang makin menguatkan gitu ya, sampai akhirnya apapun bisa dilakukan. Dan mungkin aku percaya gini, kalau kita punya niat sesuatu dan istilahnya dimulai dengan niat yang baik gitu, pasti ada jalannya. Ya, Ya, pasti, kadang kan orang bilang memulai itu lebih sulit. Betul. Ada yang bilang juga mempertahankan sekarang yang sudah ada itu juga sulit. Iya, gitu. betul. Berarti kapan nggak sulitnya ya? Nggak pernah nggak ada yang Nggak- sulit sih. nggak pernah Selalu ada yang aja sulit. ada cobaan, itu pasti nggak mungkin smooth perjalanan bisnis itu, nggak ada yang Itu smooth. termasuk juga pada saat Teteh menjalani Iya. Bilik Ayu sampai 10 tahun sekarang gitu. Iya, ya. tentunya. Jadi Apa tantangan terbesarnya atau kesulitan yang paling besar, selain mungkin ya awal modalnya mungkin nggak besar gitu kan, tapi kan kalau bisnis itu memang paling nggak apa yang kita sukai gitu kali ya. kayak mungkin karena aku di bidangnya make up, skincare, jadi dari awal aku yang pegang sebagai adminnya juga untuk konsultasi, sampai sekarang pun sebenarnya DM sebisa mungkin aku balas. Jadi kalau ada customer yang mau konsultasi itu aku pasti akan jawab. Nah, yang bikin beda ya mungkin karena aku di bidangnya make up. Jadi kalau orang nanya foundation, kirimin dong foto kamu tanpa make up misalnya. Oke, kamu kalau mau brand ini bisa nomor sekian. Jadi itu juga sebenarnya nilai plus Jadi ya. udah beauty expert dia. Expert sih mungkin enggak. Pernah nggak dapet challenge misalnya dari customer, apa yang paling bikin akhirnya Teteh sempet down? Ya, karena kan selama pasti kan nggak akan mulus-mulus semuanya Iya, betul, terima betul. ini apa advice kita atau apa gitu kan. Pernah nggak, apa tantangan yang paling besar pada saat menjalani bisnis bersama Bilik Ayu? Kompetisi itu dari kompetitor tuh pasti banyak. Seperti misalnya persaingan harga, itu kan udah pasti. Nah, balik lagi saya mikir ketika aku begitu punya admin, dan aku juga memang admin itu sangat apa ya,
Aku tahu kalau misalnya mungkin banyak ibu rumah tangga yang punya online shop, mungkin mempekerjakan supirnya atau ART-nya sekaligus di online shop gitu kan. Aku berpikir namanya admin, customer service kan, itu akan menangani customers, itu mereka harus punya attitude yang bagus, ya kan. Lalu prinsip di mana pembeli ada raja itu dari awal aku buka itu udah SOP, jadi admin itu tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak mengenakan ke customer. Jadi terima salah, bicara baik-baik walaupun customer ada yang mungkin mengesalkan atau mungkin ada yang berkata tipe orang macam-macam ya. Iya, berkata kasar, itu kamu tetap harus stabil. Ada, tapi memang nggak banyak. Selama aku punya online shop mungkin cuma 2 kali kejadian. Oh ya? Hebat dong, berarti service, ya after sales service dan segala macam juga benar-benar diperhatiin banget sama Teh Eva ya. Banget. Dari kerja sendiri sampai sekarang akhirnya sudah punya karyawan kurang lebih 30 orang. Ya, 30. Wow, itu kebayang nggak berapa pendapatannya? Itu rahasia dapur ya, rahasia dapur. Kerja bakti kita kok. Kerja bakti, dan kalau itu udah nggak ada waktunya mau kadang tuh kalau aku lihat Teh Eva juga live tuh bisa pagi, bisa malam. Dan tapi ya racun-racunnya memang berhasil karena memang beliau ini sangat into sama produk, dan itu semua Teteh cobain kan? Cobain sendiri. Jadi mungkin kalau untuk brand-brand yang sudah terkenal, aku nggak perlu nyobain, ya udah banyak usernya. Tapi kalau malah brand-brand baru yang mungkin belum dikenal sama customer itu, ya aku mesti nyoba supaya pada saat aku story itu aku ngeluarinnya dari hati. Jadi aku akan ngeluarin dari hati sehingga customer percaya, karena emang based on trust juga. Dari awal tuh aku nggak pernah bilang ini bagus nih bakal bikin glowing, aku tuh nggak pernah bilang pasti bakal cocok, itu aku nggak berani. Sampai terlalu banyak customer yang nanya ini sama ini bagus sama mana Mbak, aku selalu cocok-cocokan. Iya, karena mereka memang cocok-cocokan kan skincare dan segala macam. Sampai akhirnya trademarknya adalah Hey Ladies. Nah itu kata-kata itu keluar dan kok bisa akhirnya Hey Ladies, aduh. Kan pusing. Ya abis kan karena customer aku mungkin 99% perempuan. Kalau Hi Guys itu mungkin kesannya mungkin terlalu anak muda atau apa, tapi kadang-kadang aku sekarang udah Hi Guys juga lah. Karena kan guys gitu kan. Jadi aku campur-campur. Cuman karena aku pikir 99% perempuan, ya udah ladies aja. Ladies itu kan bisa dari muda sampai tua disapa ladies, itu kan kelihatannya ya. Dan akhirnya jadi trademarknya ya. Iya. Betul, kalau udah Hey Ladies pasti dengeran suaranya Teh Eva. Nah, rencana ke depan untuk Bilik Ayu sendiri, dan kalau dilihat banyak banget mungkin yang Teh Eva udah dapetin dari bisnis ini gitu kan, dan mungkin karena orangnya juga baik, terus ya terlihat kan bicaranya juga sangat ramah gitu ya, itu makanya banyak orang yang sayang, bahkan partner-partner Teh Eva pun mungkin di skincare, di kosmetik itu udah banyak banget yang trust sama Teh Eva, sampai banyak banget dapat misalnya penghargaan atau rewards ya kan dari bisnis ini. Nah, rencana ke depannya masih pengen apa lagi? Rencana ke depan itu aku sebenarnya lebih ke pengen, aku kan udah umur usia 50 kan, bagaimanapun. 50? Sweet gocap ya? Sweet gocap. Luar biasa, 50 tapi nggak kelihatan kok. Ya, amin. Rajin skincare. Oh ya, rajin skincarean ya ladies. Jadi aku pengen ada penerusnya, mungkin peremajaan, walaupun customer Bilik Ayu nggak apa-apa Mbak Ladies udah nenek-nenek, kan kita tua bersama, menua bersama gitu kan. Aduh, aku mikir masa nanti Ladies Oma lagi mau pakai skincare, kan nggak lucu juga. Nah, aku lagi mempersiapkan untuk ada yang meneruskan, dan mungkin karena anak cuma satu-satunya kebetulan cowok, aku juga nggak tahu nih dia bisa nggak sih dilatih untuk bisa kedepannya nerusin bisnis ini, walaupun cowok gitu kan. Tapi mau nggak Dante-nya? Dia sih nggak pernah nolak, tapi nggak pernah bilang iya aku nerusin, enggak. Cuman dia beberapa kali aku suruh dia review perfume dulu kan, karena perfume itu kan lebih unisex. Nah, sementara namanya cowok skincarean kan apa sih, paling cuci muka doang kan. Nah, itu aku lagi training dia untuk mencoba bisnis baru. Idenya dia, targetnya memang untuk anak muda. Oh, jadi akan ada bisnis baru, anak ininya lah, anak usahanya Bilik Ayu, tapi mungkin yang jalanin akan Dante. Gitu ya.
Nah, walaupun nanti teteh udah berumur mau 60-70 gitu kan, tetap Billy Ayu akan tetap ada dong. Iya, ya kan? iya Bahkan dong. udah bikin brand baru juga, brand sendiri juga gitu, instead of jualin brand lain gitu Betul, kan. betul. Karena kan orang udah percaya sama teteh. Nah, itu kan tadi kalau soal usaha. Nah, kalau untuk kehidupan pribadi sendiri, sudah single cukup lama, ada nggak keinginan untuk misalnya berumah tangga lagi, atau keinginan untuk paling nggak punya partner hidup lah, yang karena kan gimana pun sekuat-kuatnya wanita, cewek itu kan pasti tetap butuh seseorang yang untuk melindungi, apalagi kalau misalnya usianya udah kayak kita gitu ya. Masih sih. Masih. Nggak kapok kan? Enggak. Cuman ya kalau untuk menikah dalam waktu sekarang ini mungkin yang aku khawatirkan adalah dengan aku yang terlalu sibuk, takutnya akan pasangan aku nih yang gimana nih, takutnya menuntut nggak ada untuk waktu gitu. Iya, jadi ibu rumah tangga lagi. Nah, menuntut untuk kok kamu nggak ada waktu, sementara online shop itu aku tiba-tiba punya ide apa, mau jam berapapun aku akan buka lapak gitu istilahnya. aku langsung story apa, karena kan yang namanya bisnis ini kan juga nggak cuman sekedar jual brand, tapi inspirasi dari ngelihat sosial media. Oh iya, ini bagus nih, aku bisa meniru dengan gaya aku, atau misalnya ada yang informasi yang harus disampaikan. Nah, apalagi aku sekarang traveling juga lumayan cukup banyak. Bukan lumayan, banyak. Kadang-kadang jadi gini, partner bisnis aku tuh jadi temen. Iya. Nah, kalau misalnya kita lagi mau jalan-jalan sama geng partner bisnis itu, kan kalau misalnya punya suami pasti nggak enak ya. Izin dulu. Ya, walau bukan izin, mungkin pasti izin, tapi kan kitanya yang nggak enak. Ninggalin gitu ya. Sama sih kalau aku juga kan? Kayak pergi, terus nggak sama Darius tuh rasanya ada feel guilty-nya. Sama kalau misalnya suami udah di rumah, kita belum sampai rumah, itu juga pasti ada feel guilty. Iya, itu ya aku takutin. Masih belum bisa? Belum. Karena masih pengen jalan-jalan dia. Tapi paling nggak, maksudnya gini, kalau misalnya sampai ternyata Allah kasih jodoh lagi, pengennya yang kayak apa? Ya nggak banyak ngatur. Yang bisa nerima gitu. Ya intinya sih nggak neko-neko lah, maksudnya dia tahu kesibukan aku tahu kesibukan dia, yang penting ada quality time tuh pasti ada. Cuman maksudnya kayak ngatur, kamu mesti gini, kamu mesti gitu, kayak udah nggak deh. Udah nggak masanya, udah nggak. Ya karena cewek kan kadang, apalagi ya, maksud aku teteh udah punya segalanya dengan usaha sendiri gitu. Mungkin dari seorang laki-laki pasti mungkin bukan butuh secara materinya, tapi lebih ke waktu, kita ada temen ngobrol, temen bicara gitu kan, temen berbagi gitu ya. Ya mudah-mudahan kita doain ya, ladies and guys dan teman-teman Dona semuanya buat Teva untuk dapetin pasangan yang paling pas dan bisa nerima dan nggak ngatur-ngatur. Nah itu. Oke, nah terakhir mungkin bisa kasih tips buat teman-teman Dona nih yang nonton di TTD hari ini, apa sih kalau kita mau buka usaha? Itu dan modalnya mungkin nggak besar gitu kan, karena kan kadang kalau bikin bisnis tuh, saya juga pernah punya modal gede hilang setahun tuh sedih banget. Aduh, gitu kan. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan atau apa yang paling penting untuk memulai sesuatu atau bisnis supaya bisa langgeng, karena banyak bisnis yang tutup kan. Betul. Nggak bisa bertahan lama, sementara kalau dilihat kan Bilik Ayu udah 10 tahun dan makin grow, makin sukses gitu sampai sekarang. Mungkin sarannya itu kalau kita ngerjainnya dengan passionnya kita, kayak waktu itu aku kebetulan perias, ketika diajak konsultasi mengenai perlenongan, permakeupan, iya kan, aku antusias, ya kan. Pada saat awal-awal aku punya online shop, paling 1 minggu tuh yang belanja cuma 3 orang, cuman 5 orang. Tapi karena aku mencintai pekerjaan aku dengan senangnya melayani, memberikan servis yang terbaik. Nah, lama-lama dengan kita memberikan servis yang terbaik dan melayani, itu dari mulut ke mulut sih. Karena balik lagi, kosmetik maupun skincare apa yang aku jual itu balik lagi ke cocok-cocokan. Iya. Nah, nanti ketika customer kita merasa udah nyaman dengan servis kita, harganya kita juga bisa bersaing, kompetitif, dan produknya
jadi cocok, itu akan bunyi dengan sendirinya. Iya, dari mulut ke mulut, apalagi dengan Dari mulut era ke mulut. media sosial sekarang sebenarnya Iya. lebih mudah ya untuk bikin bisnis ya nggak sih? Iya sih, dipermudah ya kan. Oke, jadi intinya adalah kalau kita memulai sesuatu, satu dari hal yang kita sukai dulu. Betul. Jadi nggak pusing karena Nggak gimana pun terpaksa gitu ya. nah, benar nggak terpaksa untuk memulainya. Dan kalau aku lihat segala sesuatu harus konsisten. Aku lihat Kak Eva ini Teh Eva ini konsisten banget live dulu atau story dulu. Mungkin dulu belum ada live ya. Belum Semua ada. lewat story Semua kan. dari feed Instagram aja. Tapi belajar nggak sampai belajar benar-benar tentang ya media sosialnya, terus algoritma. Oh, iya, Belajar iya. gitu juga nggak? Aku belajar, tapi balik lagi kalau misalnya sekarang aku perhatiin dari jumlah followers itu kan setiap yang belanja itu per harinya tuh 1-2% dari jumlah follower kita. Viewer pun paling cuman sekitar 10% dari jumlah followers kita. Jadi ya kita nggak boleh putus asa melihat kok hari ini Yang viewernya yang lihat dikit ya kan. yang like dikit. gitu. Aku nggak pernah peduli sama itu karena balik lagi kita kan jual sesuatu kebutuhan. Kebutuhan sekarang mungkin buat perempuan kebutuhan primer ya, skincare. Iya betul. Nah, ketika mereka butuh mereka pasti lihat. Jadi aku nggak terlalu musingin itu sih. Nggak pusingin, yang penting omset terus jalan. Terus racun tuh terus jalan karena tanpa kita instastory justru omset itu akan turun. Jadi memang harus konsisten dan persistence. Kalau mau melakukan sesuatu dimulai dari hal yang kita sukai, supaya juga itu benar kata Teh Eva, melakukannya tidak dengan terpaksa. Dan kesuksesan tinggal waktu. Semua memang takes time. Terus nggak mungkin setelah udah sukses pun terus nggak ada rintangan, itu nggak mungkin. Iya, nggak mungkin terus Nggak habis udah mungkin. sukses kayak sekarang punya rumah kayak gini terus nggak ngapa-ngapain lagi. Udah aku mau santai-santai. Nggak, Oh nggak. tidak, ibu ini semua dijalanin sampai ke ujung dunia juga dia dia datangin ya. Iya. Tapi aku sih seneng banget, maksudnya lihat Teh Eva, banyak sekali cerita inspiratif dari Teh Eva sendiri, dan perempuan itu memang sebenarnya harus kuat ya. Iya betul, Iya harus kan? kuat. Apalagi kalau misalnya kita udah jadi seorang ibu, kita punya tanggung jawab untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat Iya, anak-anak kita gitu ya. benar. Jadi jangan pernah gampang putus asa, jangan pernah gampang menyerah. Betul. Karena begitu menyerah ya udah, itu Ya kekalahan udah, kita. Itu berarti. kekalahan, udah selesai. Selesai. Tapi kalau kita tetap usaha terus, karena aku percaya nggak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Betul. Dan dengan usaha-usaha beliau, inilah hasilnya sekarang. Keren banget. Amin. Nuhun ya Teh. Sami-sami. Kita jadi nggak ngomong Sunda tapi kita tadi. Kita mah Sunda pisan. Oke, itu dia teman Dona, TTD hari ini, teman-teman Dona bersama Teh Eva Bilik Ayu. Ya, mudah-mudahan bisa dapat inspirasi juga dari Teh Eva, gimana bisa menjadi dari zero to hero sampai sekarang gitu kan, bisa menjadi seseorang yang luar biasa, bahkan bisa membahagiakan bukan hanya diri dia, anaknya, tapi juga keluarganya. Iya Keluarga betul, besarnya. itu paling penting. Paling penting. penting. Oke, nuhun ya Teh. Sami-sami. Sukses selalu pastinya. Iya. Jangan bosan-bosan kalau nanti diajakin TTD lagi. Iya, Neng Dona juga inspiratif. Bikin pisan. Mudah-mudahan nanti dapat pendamping hidup ya, kita doain Iya, ya. amin. Thank you for watching. Bye. Kita makan sekarang. Ayo. Minum dulu. Kayak yang rumah, tuan rumahnya ya.